Ya, Shalom, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama Ngobrol Fakta Israel. Kali ini kita akan membahas tentang Islamologi dan Israelogi bersama hambanya, ya, seorang hamba Tuhan. Saya berjemaat di gereja beliau juga, di Glow Bekasi dengan Pak Riko Manangsang. Selamat malam hambanya, terima kasih sudah hadir. Selamat malam Bu Monik. Iya, Selamat malam Pak shalom. Bob. Selamat malam Kosim. Shalom, selamat Anissa, malam. Halo. Ani, Iyas, Bu Baby baru masuk ya. Ya, shalom semua ya, terima kasih. Kita bersyukur kita hari ini dalam keadaan baik, puji Tuhan, kita sehat. Dan yang terutama kita bersyukur karena kita bisa semakin hari kita semakin banyak pengetahuan, banyak informasi, banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajari dari berbagai macam orang, berbagai macam kalangan, dan kiranya semua itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Karena untuk itulah Ngobrol Fakta Israel ada. Nah, sebelum kita mulai, kali ini kita akan, saya minta tolong kepada hambanya, Pak Kosim, untuk berdoa, Pak. Boleh? Kami sudah berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kosim, hambanya. Wah, ini pasti ada kisah yang menarik karena Pak Kosim sampai sebut Pak Riko papanya. Wah. Iya kan Pak Riko ya, luar biasa. Tapi sebelum ke Pak Kosim, kita ke Pak Riko dulu nih. Nah, Bapak Ibu, saya dulu sempat ikut yang namanya Islamologi. Waktu itu diadakan oleh gereja selama 4 bulan. Nah, Pak Riko, mungkin pertanyaan saya baru paham sekarang gitu ya, kegunaan atau pentingnya saya waktu itu belajar Islamologi. Nah, kalau Pak Riko sendiri kok bisa tercetus ide waktu itu untuk memberikan pengetahuan kepada jemaat gereja waktu itu ya, 4 bulan Islamologi. Kenapa Pak Riko? Iya, jadi terima kasih kesempatan malam ini. Dengar ya suara ya? Dengar Pak, Dengar? silakan. Ya, jadi gini, saya dulu memang latar belakang saya seorang musisi. Iya. Nah, dan bla 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 bla, saya sakit keras dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan untuk bertahan, dari sebelum saya sakit, saya main malam, dan setiap malam itu ditanya sama teman-teman musisi, lu ala lu kok 3? Gitu. Saya nggak bisa jawab. Kok ala lu beranak? Lam yakula kufuwan ahad. Ya, jadi saya nggak bisa jawab. Maka timbul ide saya untuk belajar Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab. Tapi bukan untuk jadi pendeta, supaya saya aman kalau main band malam bisa menjawab. Dengan berjalannya waktu, dan akhirnya saya keenakan main malam dan saya sakit. Melayani dan main malam, melayani dan main malam. Dan saya sakit. Dan saat itulah istri saya ingatkan, kamu itu sudah belajar Alkitab, kok nggak mau melayani? Nah, dari Nasar itu saya ingat, akhirnya saya mau melayani karena saya disembuhkan Tuhan. Akhirnya saya jadi gembala selama 10 tahun lebih di Glow Fellowship Center Bekasi. Dan sebelum saya menjadi gembala, saya dulu musisinya Pak Yusuf Roni selama 13 tahun. Nah, beliau kan sangat disiplin. Setiap dia khotbah, tidak boleh ada yang pergi musisi itu. Nah, sebab kalau kita pergi, pas hari latihan nanti, dia tanya, saya khotbah apa minggu lalu? Jadi kan kita nggak bisa jawab. Terpaksa harus di situ. Iya, Dan menulis apa yang dia khotbahin, tulis terus. Saya percaya itu sangat baik. Ya, sangat baik.
sehingga lahirlah saya ini gitu. Banyak kan 13 tahun saya mencatat itu apa yang dia katakan itu sama aja kayak sekolah. Iya. Nah, itu karena takut disiplinnya, Iya. padahal itu juga baik buat saya. Mm-mm. Pendek cerita, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya pikir saya kan punya bekal ini selama saya dengan Pak Yusuf. Saya gali, dan saya buatlah satu bahan. Dan jadilah mengapa kita belajar tentang Islam. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kita sama istri kita dulu juga nggak kenal, bagaimana kita mau sayang? Iya. Kita tidak akan sayang. Tapi kalau kenal, waduh ini orangnya pribadinya bagus. Nah, akhirnya kita jatuh cinta dan akhirnya menyayangi dia. Setelah menyayangi kita dan memberkati istri kita. Demikian juga saya kenal dengan saudara Muslim. Pertama kenalan kok banyak saudara kita sana banyak mendengar, saya juga banyak mendengar, jadi saling take and give gitu. Coba kita bicara sama Kristen, baru ngomong karena begitu gue so tahu itu, kita so tahu itu, dia nolak. Dia menolak. Kenapa? Kita so tahu itu, sudah tidak usah ajar kita. Nah, jadi ngobrolnya tuh enakan dengan saudara kita yang lain karena ada hal yang baru gitu. Iya. Makanya itu yang membuat saya mau belajar tentang Islam. Nah, akhirnya keenakan sampai sekarang banyak saya berkecimpung dengan adik-adik saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Itu dulu sementara, apalagi mungkin nanti saya bisa tambah. Iya, jadi sejauh ini Pak Riko masih aktif sebagai musisi nggak nih? Pandemi ini mengajak saya kembali ke musisi. Ya, pandemi ini mengajar saya bahwa talenta itu tidak boleh disia-siakan. Iya. Ada orang mengatakan, lu kalau jadi pendeta berhenti di sekuler lu. Nah, itu kurang sepaham saya. Maaf kalau ada pendeta-pendeta yang tidak sepaham dengan saya juga tidak sepaham. Gini, kalau seorang dokter dia bertobat jadi hamba Tuhan, pertanyaan saya, dia lepaskan, dia berhenti nggak jadi dokter? Kalau seorang pengusaha, dia tiba-tiba jadi hamba Tuhan, dia berhenti nggak? Berhenti berdagang, gue jadi pendeta aja. Nah, kami ini musisi, kalau kami berhenti mau makan apa? Sedangkan selama pandemi ini justru saya diberkati. Banyak orang yang daripada di rumah rekaman, Pak mau rekaman silakan, nggak usah datang ke studio saya, Bapak nyanyi aja di HP, nanti saya oles di sini. Jadi, iya. Jadi Ibu Monik kalau mau nyanyi boleh dari rumah, nanti saya oles. Wah, malah produktif ya Pak di tengah pandemi ini. Selama hampir 2 tahun ini, puji Tuhan. Iya, produktif. Ada berkat Tuhan. Dan itu akhirnya menjadi kesaksian. Iya, betul. Kesaksian bahwa kadang-kadang jangan berharap sama jemaat. Iya. Kalau berharap sama jemaat terbatas. Kalau berharap sama Tuhan, Tuhan sudah kasih kailnya. Iya. Yaitu talenta kita. Betul. Ya, mari mancing lah. Iya, potensi yang ada dalam diri ya Pak ya. Ya, betul. Iya. Nah, mungkin tadi Pak Riko sudah mengantarkan sedikit bahwa Pak Riko belajarnya justru selama 13 tahun itu dari Pak Yusuf Roni ya. Kita tahu beliau sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, apa saja Pak yang menarik mungkin selama Bapak mencatatkan atau menuliskan khotbah-khotbah dan akhirnya menginspirasi Bapak untuk membuat kelas Islamologi itu? Baik, yang pertama beliau katakan begini, kekristenan itu bukan menaklukkan. Halo, tidak boleh menaklukkan. Kita tidak boleh, nggak boleh. Kekristenan itu dakwah. Kristen itu beritakan.
Terima nggak terima bukan urusan kita. Hmm. Tapi kita sudah menjalankan amanat agung. Ya, Poreftenes un, matitep sate panca tak etnik. Pergilah, muridkanlah semua etnik. Nah, dari kata muridkanlah semua, jadikan semua bangsa murid kalau bahasa sehari-hari ya bahasa itu ya. Jadi jadikan semua bangsa, tapi bahasa aslinya muridkanlah semua etnik. Nah, di Indonesia ini etniknya apa yang terbesar? Budayanya apa? Budaya Arab. Hmm. Saudara maju, saudara mundur, kiri kanan ada budaya-budaya Arab. Ketemu hijab, ketemu ini semua. Nah, saya tertarik. Ya. Kenapa? Karena Tuhan saya menyuruh pergilah, muridkanlah semua etnik. Dia tidak katakan jadikan semua bangsa Kristen. Yesus gak ngomong begitu. Hmm. Memuridkan setiap manusia untuk mengenal kasih. Nah, kalau dia sudah, kenapa? Kadang-kadang kita ini KKL kemana-mana, firman itu hanya didengar. Hmm. Padahal firman itu harus dirasakan. Kalau dirasakan, orang itu berubah. Hmm. Tapi kalau hanya didengar, memang tapi lebih menendang itu didengar dan dirasakan. Kita khotbah dan melakukan kasih. Ya. Sesuatu yang kita harus berikan apa? Kalau ke daerah tidak perlu firman, mereka tiap hari baca firman. Apa? Perilaku diakonia kita. Hmm. Diakonia kita. Jadi perubahan itu coba sekarang, wah, berbondong-bondong orang melakukan diakonia. Keren banget. Makanya pandemi ini, wow, saya angkat tangan. Tuhan punya rencana buat kita itu. Iya. Supaya kita bergerak, tidak khotbah. Khotbah melalui Zoom sudah. Jadi itu, jadi Turun ke lapangan ya. ya, jadi turun ke lapangan. Nah, beliau katakan gitu. Jadi dakwah bukan memaksa, menaklukkan. Jadi urusan kita hanya bicara dan berbuat. Ya. Sehingga saya mau belajar, saudara. Bahkan sampai hari ini saya bukan ahli Islamologi. Saya tidak ahli. Saya sampai hari ini masih banyak belajar. Tapi saya lebih banyak paralelnya. Kita ini satu wadah. Ya, semetik. Makanya saya pernah diundang berbicara tentang tauhid dalam perspektif Kristen. Di UIN. Saya dari Kristennya, saya bilang memang Yesus itu orang apa sih? Orang Amerika, orang Belanda. Ya udah orang Yahudi, ya udah, fokusnya ke Yahudi aja. Dia bajunya apa? Jas? Enggak. Dia apa lagi? Melakukan apa lagi? Nah, itu sebenarnya langsung saya pelajari itu dan akhirnya saya bikin bahan. Saya share bahwa paralelnya kita dengan saudara kita Muslim Yahudi itu sama, satu rukun, satu budaya sebenarnya. Kalau mau jujur, Kristen itu lahir bukan di Barat, bukan di Amerika. Kristen lahir tuh Palestina. Jadi budayanya harus kita. Makanya saya senang, kenapa? Karena saya sedang ada di Timur Tengah, di Indonesia ini. Sebab kalau kita ngomong dengan cara-cara Timur Tengah, akan nyambung dengan saudara kita yang lain. Iya, pendekatan Kalau budayanya. kita bawa budaya Barat, bukan saya tidak benci Barat, tidak. Artinya kita bawa budaya Barat, iku agama londo, iku, Nah, itu seperti itu, Bu. Iya. Iya. Kenapa kita belajar agama Islam? Ya, supaya kita paham bahwa secara garis besar apa sih yang mereka percayai? Tauhid. Kita juga punya tauhid. Prakteknya seperti apa? Mereka menyembah, mereka sholat. Bagaimana dengan Kristen? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Jadi tujuannya saya belajar Islam supaya luas wawasan saya, Hmm. ya. Bagaimana hakikat dasar daripada prakteknya Islam tuh, kan Kristen duluan kan? Iya. Kok ada yang sama dengan mereka? Nah, di mana titik temunya ini? Nah, akhirnya ya, saya mengerti, saya paham secara lebih baik lagi, ya, sekitar bagaimana kerinduan mereka untuk satu iman. Satu iman. Ya kita juga rindu satu iman kan? Kalau Bukan satu agama. iya. Bukan satu agama, ingat. Satu iman. Karena mereka juga diciptakan oleh Allah. Kita juga diciptakan oleh Allah. Iya. Jadi kalau beda Allahnya, waduh, bahaya ini. Hmm. Ini makanya kita harus toleransinya lebih banyak supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Nah, sekarang ini menurut Bapak orang-orang umat Kristen sendiri gimana Pak porsi pengenalan akan agama lainnya itu apakah cukup memadai atau malah banyak yang belum taunya ya? Tapi mungkin dulu waktu kita bikin kelas Islam, saya ikut kelas Islamologinya Pak Riko, waktu itu kayaknya YouTube belum ramai belum ada kayak Christian Prince gitu ya Pak ya. Sekarang kan banyak. Nah, tapi menurut Bapak gimana? Apakah yang Bapak temukan jemaat atau orang umat Kristen lah sudah cukup mengenal belum sih agama-agama di Indonesia ini? Kalau buat saya sangat kurang. Sangat Kenapa? kurang. Karena Kristen ini minoritas sindrom. Merasa dia minoritas, dia takut. Pertama, dia tidak bisa menjawab tentang Trinitas. Tentang kok Yesus dijadikan Tuhan, kok manusia jadi. Itu yang mereka menghindar. Menghindar berbenturan dengan saudara kita Muslim. Kalau mereka mengerti, pasti berbondong-bondong kita. Makanya jangan lagi membangun menara gading. Bangunlah iman untuk jadi prajurit Kristus. Jadi dana-dana itu tidak usahlah bangun gereja boleh, tapi 70% dananya itu buat misi. Iya. Ya, saya gimana ya? Sebab orang kalau takut keluar gak mau, kayak apa mak? Kita undang Pak Saifuddin aja, gereja takut. Takut, ada tuh gereja gua ditutup nih. Waktu saya diundang bicara di puncak, ada kira-kira 80 orang. Terus saya bicara tentang saudara kita, Islam tuh begini, langsung dimatiin sound sistemnya. Pak, di dalam aja bisa. Loh, saya nggak menghina di mereka. Saya bilang itu saudara kita. Bagaimana kita? Karena saya sudah punya pengalaman lah di kita. Gitu. Jadi, mari orang-orang anak-anak Tuhan Yesus Kristus lebih banyak belajar mengenal saudara-saudara kita dan Muslim. Mereka itu semuanya baik. Ya, baik, ya. Kenapa baik? Karena baik karena dari kecil sudah diajarkan tentang amal ibadah mereka. Nah, ada kelompok-kelompok yang menunggangi ini. Nah, kaum radikal ini yang, tapi kita tahu kok nanti. Kita bisa tahu kalau kita ngobrol dengan orang, ini dia kadrun bukan? Kita tahu. Nah, mungkin hanya beberapa yang tahu, yang lain kan makanya jangan disamaratakan bahwa Islam itu jahat. Iya. Banyak yang baik. Banyak yang baik. Iya. Dan yang terutama mungkin buat umat Kristen perlu tahu tentang Islamnya dulu ya Pak ya. Ya. Betul. Karena kan? kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Tahu dalemannya dulu, baru akhirnya kita juga bisa ngomong tentang Trinitas, bisa ngomong Tritunggal gitu ya. Ya. Iya, ini kayaknya perlu nih Pak Riko mengadakan Islamologi lagi nih kayaknya nih Pak Riko nih. Itu berguna banget loh, soalnya saya 4 bulan itu. Berguna banget. Jadi itu artinya apologet kita kan kepada dengan tidak membentak-bentak
menjustifikasi Iya. mereka. Kita makanya dakwah tadi kita berita waktu itu Bu Monik gak ikut ya. Setiap saya punya kelas, setiap kelas sesi 3-4 itu tentang Kristologi dan Tritunggal. Itu selalu saya undang murid-murid sana, UIN. Selalu itu, selalu. Dan mereka hadir, selalu hadir. Nah, waktu di Bu Monik kan ikutnya di Kelapa Gading. Iya. Mungkin sesi yang beberapa, tapi Bu Monik gak hadir yang waktu bicara tentang saya hadir terus loh, Pak. Yang ada itu yang anak-anak UIN datang ada. Oh, yang anak-anak UIN nggak itu. datang. Saya nggak ikut. Mungkin bukan. Yang kan 2 kali saya adakan di sana. Saya yang pertama aja, yang Islamologi pertama tuh. Oh, yang kedua saya bawa ajak mereka. Iya. Iya. Jadi seperti itu Bu Monik. Iya, itu bagus sekali, positif sekali. Nah, mungkin juga melalui acara ini juga tujuannya juga mempromosikan ya. Kalau Bapak Ibu gereja ingin mengadakan Islamologi, ya saran saya perlu dilakukan karena saya ini pernah mengikuti Islamologi yang diajarkan oleh Pak Riko, kelasnya Pak Riko gitu ya, selama 4 bulan, sangat membantu dan sangat memperlengkapi saya gitu. Dan itu sangat menurut saya penting ya, kebutuhan orang umat Kristen yaitu harus tahu tentang agama lain supaya kita juga makin kuat imannya, benar nggak Pak? Ya. Iya. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Iya. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti beri hikmat buat kita apa yang harus kita lakukan. Betul. Jadi 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 itu dengan lemah lembut. Jangan saling mengejas. Menghina apalagi. Aduh. Itu saya kurang sepaham. Tapi ya ada orang-orang yang memang harus dengan begitu. Iya. Soalnya buat saya nggak tahu, mungkin karena saya dari Kristen ya. Mungkin kalau dari saya murtadin mungkin juga bisa begitu. Iya. Nih biasanya yang baru ini yang galak ya. Iya. Yang baru-baru ini yang baru. Dia harus benar-benar belajar agama. Maksudnya juga dia harus pasang badan, berani. Iya. Benar. Nah, sebelum kita lanjut, nah Pak Riko boleh tahu nggak kenapa itu si Pak Kosi manggil Pak Riko ini Papa nih? Jadi ya kita banyak ngobrol dulu, terus saya ajak banyak ngobrol dan ya tukar pikiran lah, untuk sharing. Akhirnya saya ajak dia, ayo yang teman-teman yang lain yang murtadin saya ajak kumpul, mereka bersaksi waktu saya mau khotbah. Nih orang-orangnya yang bersaksi. Gitu. Dan waktu mereka bersaksi, ada beberapa anak muda yang akhirnya terima Yesus. Gitu ya. Gitu. Kesaksian Kosim, kesaksian Nadia, kesaksiannya hostnya Artika. Jadi dari sebelum saya khotbah kan anak-anak saya yang saya dulu baptis, saya ajak mereka bersaksi. Kesaksian itu membuat mereka memenangkan jiwa juga jemaat itu. Ternyata jemaat yang belum ikut-ikut pacar aja. Iya. Tapi sekarang dia panggil Papa. Iya. Ya, memang anak saya ya. Iya betul. Iya, soalnya tadi waktu saya promosi acaranya Pak Riko di status WA saya, tiba-tiba Pak Kosim nggak pernah nyapa, nggak pernah WA langsung. Wah, ini papa saya katanya. The best katanya. Oh, saya baru tahu kenal sama Pak Riko. Tapi akan jadi luar biasa ini Kosim ini, akan luar biasa memberkati. Wah, nih Bapak Ibu. Luar biasa. Iya, Bapak Ibu, kita Pak Riko ada minuman nggak? Kalau mau minum silakan Pak Riko. Tadi saya lupa ingetin untuk ada minuman sebelum kita lanjut ke soal Israel ya Pak Riko ya. Nih Pak Kosim, cerita dong pengalaman sama Pak Riko gimana nih? Oh gitu ya. Kenal, Bu Monik, kan semenjak Bu Monik keluar dari KAI, aku kehilangan kontak.
Oh gitu, iya iya nggak apa-apa. Oh iya, gimana gitu. Kan tapi kan saya kan ketemu Pak Pak Kosim kan di rumahnya Pak Saifuddin. Iya, waktu masuk penjara ya. Iya, abis besuk, Sarah salah, abis pengadilan ya. Abis Iya. pengadilan terus ketemu di rumahnya Bu Sarah waktu itu sama Bu Sarah. Iya, kenal sama Pak Riko gimana ceritanya? Ah, gini, Pengalaman apa nih? Pengalaman apa nih sebagai anak rohaninya Pak Riko nih? aduh pokoknya ini papa aku yang luar biasa, ter the best deh, beneran. Seandainya anak biologis aku bangga, lebih bangga jadi anak biologis, anak rohani kurang komplit. Selain itu si Papa Riko itu ya pinter ya luas lah ya dalam arti kalau khotbahnya itu menarik gitu loh. Yang aku tangkap itu kalau khotbah itu bagus gitu ya. Hmm. Emang sih aku penggemar dari dulu tuh dari pertama pas ngeliat kan dari Pak Hari ya, almarhum Pak Hari Sunarko dikenalin kan melalui awalnya dulu tuh kita ada di grup BBM tuh langsung si Papa Riko tuh langsung WA apa langsung ini gitu BBM ngajak ketemuan tapi waktu itu nggak ketemuan kita tuh lama gitu ya kan pokoknya susah banget gitu beliau bilang susah saya lagi pelayanan keluar sampai aku bilang ih lama banget sih mau ketemu gitu kan tapi pada akhirnya Tuhan segala sesuatu itu kan Tuhan atur ketemu di Kelapa Gading ya udah kosong kesaksian katanya kesaksian terus minggu berikutnya kosong diundang ke Bekasi di Kalimalang gitu kan ya di Mm-mm. hotel. Iya. Ya dari situ ya udah lama sih kenalnya udah hampir berapa ya Pak? Udah hampir Kosim bertobat 2014, 2015 Ya. mulai kenal Wow. di BBM. Udah lumayan lama. Terus tambah lagi Pak Hari bilang kamu banyak belajar sama Om Riko kata gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba hati aku kok nggak serak gitu manggil Om. Kayaknya apa banget gitu. Jadi kan udah gitu pokoknya wibawanya gitu aku ini gitu loh kagum dengan wibawanya figur bapak banget gitu kan Iya. nggak taunya ketemu lagi ya pas ya sering kontak-kontak di Facebook gitu kan Iya. itu benar-benar pengen ketemu banget gitu kan emang awal dulu itu masih muslim ya aku ngefan waktu dia musik sama Aldi Agam deh kalau nggak salah. Iya, aku bilang bagus gitu kan. Main Mm-mm. saksofon itu keren gitu kata Wasim. Kapan saya bisa bertemu? Itu waktu Muslim. Waktu Muslim. Oh. Akhirnya ketemu juga. Itu semua itu benar-benar bertemu ya pas di Kelapa Gading. Bukan di Kelapa Gading sih. Awalnya itu di kalau nggak salah di Kelapa Gading di Tiberias deh. Di Dulu. Tiberias dulu. Mm-mm. Ya Nah, gitu. ketemu lagi ya udah dari situ mengalir gitu jalan sim dateng gitu sebenarnya gini ya Bu Monik aku tuh kalau nggak jauh sih pengen gitu kan di Glow Mm-mm. jujur aja aku lebih senang di Glow gitu ya ya bukan karena Papa Riko ya karena di situ kayaknya menurut aku tuh pengajarannya bagus gitu loh pengajarannya gitu dalam firman juga menyampaikan firman juga eh, apa namanya homiletiknya dan ilmu khotbahnya itu bagus gitu aku Iya. sih demen ke ilmu khotbahnya gitu. Si Papa Riko ini termasuk Papa Riko gitu. Aku ngefan gitu. Dulu aku dua sih ngefannya sama Pak Gilbert, Papa Riko sama Pak Erastus. Itu tiga yang aku fans gitu. Tapi dulu ya, Kalau gitu. Pak Kosim jangan-jangan nih Pak Kosim jadi Kristen gara-gara Pak Riko apa Tuhan Yesus nih? ya dulu kan gini. Aku tuh waktu di Muslim itu waktu ngeliat si Papa Riko waktu dia pemain musik saxophone tuh nggak berpikir untuk jadi orang Kristen enggak. Makanya pas Kristen ini kan yang aku ini gitu, aku yang idola-idolain gitu kan dulu gitu kan. Aku bilang ternyata Kristen gitu kaget gitu dari ya dulu kan ternyata Kristen gitu pikir aku tuh Manangsang itu orang ini gitu kan Batak. wah Jawa Batak gitu kan nggak suka sama orang Batak Manado Cina paling nggak suka gitu kan tiga suku tiga kultur itu Pak ya Pak Kosim dulu dulu, iya. Masih anak. dulu tapi Mm-mm. sekarang nggak lebih sekarang malah Papa Rohani banyak ya punya Papa Rohani orang Manado gitu kan punya teman juga di kelas banyak Manado gitu kan di kelas di kampus juga banyak gitu Manado dulu nggak suka banget sama Manado kenapa ya Manado itu kan karena banyak makan makanannya haram semua
Tapi dulu ya, sekarang udah harum.